Dari Kak Reza, bagaimana sih tanggapan Kak Reza ngelihat Gen Z yang masih takut soal berinvestasi, terutama di pasar modal? Oke, baik. Ya sebenarnya kalau misalnya kita melihat ya pendapat saya terkait banyak Gen Z yang takut untuk memulai investasi itu sangat amat wajar. Iya. Kenapa sangat amat wajar saya katakan bahwa literasi atau pengetahuan terkait investasi itu nggak diajarkan oleh sekolah. Halo Gisers, welcome to Point Podcast Investasi. Gue Fadri Dan gue Ilham. as host di Points episode kali ini, teman-teman. Kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu peran Gen Z dalam pasar modal. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, udah ada Kak Reza Diovanda bersama kita nih. Welcome Kak Reza. Welcome. Terima kasih teman-teman udah undang. Gimana kabarnya Kak Reza? Sehat ya? Kabarnya sih hari ini baik, sehat dan tetap cuan sih katanya. Cuan ya, alhamdulillah cuan. nih. Beliau ini seorang trader spesialis teman-teman, dan dulunya beliau pernah menjabat sebagai ketua di GIS FEB Win Jakarta ya. Tuh. Oke, kita ngomongin trader spesialis, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, gimana Kak Reza bisa mengenal investasi. Oke, boleh dong ceritain sedikit gimana Kak Reza bisa mengenal investasi? Oke, kalau misal kita bicara investasi ya sebenarnya itu diceritain panjang banget nih. Karena sepak terjangnya juga udah lama banget. Mungkin pertama mengenal karena kan dulu gue IPS ya waktu SMA. Jadi belajar ekonomi juga, belajar akuntansi juga dan sebagainya. Namun baru mulai trading dan investing itu di tahun 2019. Wah, itu gimana ceritanya tuh, Pak? Nah, awalnya dulu tuh gue pengen banget untuk jadi orang kaya. Kalian juga pasti pengen Pasti dong. banget dong. Kayaknya Gen Z tuh mau kaya semua ya. Iya, tentunya. Gue pengen kaya, gue pengen banyak uang yang melimpah, bisa beli apa aja gitu kan. Healing kemana-mana. Healing kemana-mana. Nah, gue cari-cari gimana caranya untuk jadi kaya. Nah, setelah gue cari-cari, dari total 10 orang terkaya di Indonesia ataupun di dunia, itu erat kaitannya dengan yang namanya kepemilikan ekuitas atau saham. Nah, kita coba untuk lihat deh, misalnya Jeff Bezos yang punya Amazon, dia punya kepemilikan di saham Amazon. Terus yang punya Tesla, Elon Musk, dia punya kepemilikan Tesla. Terus di Indonesia juga kayak misalnya ada Hartono Bersaudara yang punya BCA. Dan kemarin yang dapat nomor 1 di Indonesia, Siapa tuh? itu bapak kita semua. Kita semua benar. Pak PP Prabowo Pangestu itu juga nomor 1 terkait Indonesia gara-gara saham Barito Pacificnya ataupun brand. Nah, dari situ mulailah ketertarikan gue untuk investasi di saham. Karena ya gimana pun caranya, gue mikir ya kalau misalnya kita hanya bekerja dan menabung aja, kayaknya nggak bisa deh untuk jadi kaya. Setuju nggak sih? Betul. Nah, dari situ kayak mulai untuk belajar terkait saham, terkait reksadana dan lain-lainnya. Masuklah gue ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan keuangan manajemen. Konsentrasinya keuangan. Namun yang paling penting dan yang paling important adalah ketika gue masuk galeri investasi. Karena di sini gue banyak belajar banget terkait investasi, terkait saham dan lain-lainnya. Dan singkat ceritanya pada semester 1 tuh sebenarnya gue nggak diterima. Waduh. Wah, aneh Gimana gak sih? Udah kesandung duluan nih ya. Udah kesandung duluan di semester 1. Mau mulai jalan yang Betul. untuk menjadi kaya. Ketuanya nih ya, tandain ketuanya. Ketuanya nih. Ketuanya Iya, semester 1 ketuanya. gue nggak diterima gitu ya. Salah banget nih. Tapi gue nggak tahu alasannya kenapa waktu itu gue semester 1 nggak diterima. Tapi intinya gue nggak berhenti sampai di situ aja. Di semester 3 gue pengen ikut lagi, pengen daftar lagi dan masuk ke divisi edukasi. Wah, Nah, langsung edukasi nih ya di mainnya. divisi edukasi ini sebenarnya fungsinya adalah gimana caranya kita untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Nah, makanya di situ ada program yang namanya edukasi SMA, membership, dan ada juga speaker GIS. Kebetulan waktu itu kita lagi kerjasama nih sama SMA untuk ngadain literasi keuangan. Di situ tapi kosong, pematerinya siapa nih gitu. Dan dari edukasi kebetulan yang cowok tuh cuma 2 orang. Gue sama satu lagi teman gue. Akhirnya
ya mau nggak mau gue dong yang turun. Iya. Padahal waktu itu nggak punya pengalaman untuk jadi narasumber, pengalaman untuk jadi speaker ataupun dan lainnya gitu. Tapi di situ diberaniin aja untuk jadi narasumber. Seberjalannya waktu banyak undangan, terus juga sering jadi narasumber juga. Nah disitulah mulai teruji juga nih. Kita kan kalau misalnya jadi narasumber pasti belajarnya 2 kali. Entah itu teorinya, entah itu praktikalnya. Supaya apa? Supaya ketika ditanya oleh audiens, ya kita udah tahu gitu apa mau yang dijawab. Kita udah kuasain lah ya. Betul. Nah, disitulah mulai mungkin dari semester 5 jadi ketua GI juga. Dan dari situ gue udah punya 3 sertifikasi untuk menunjang gue investasi ataupun secara teori ataupun praktikalnya. Boleh di-spill nih apa nih sertifikasinya? Sertifikasinya ada RSA, RTA, dan AWP. Itu gue dapetnya di semester 5 sampai semester 6 lah ya. Wah, keren ya. Di semester 3. Semester 3. Semester 5. Semester 5. Ya, semester 5. Nah, Udah itu ada 3 dari sertifikasi. Dan bukan hanya berpatokan pada sertifikasi ataupun pendidikannya doang yang SE itu, tapi ada program profesinya itu. Betul. Tapi dari lesson itu Kak ada dampaknya nggak atau impact ke diri Kakak sendiri nggak? Oke, dampak pertama ya secara kemampuan dan pengetahuan ya. Karena di sertifikasi itu tentu kita dituntut untuk belajar dan lulus tesnya. Karena ada yang nggak lulus loh dari sertifikasi tersebut. Jadi kalau misalnya seseorang ambil sertifikasi namun dia nggak lulus, ya artinya dia nggak bisa untuk mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Yang kedua itu dampak secara karir sih, karena ya namanya waktu semester 5 atau tingkat 3 itu kan terbilang masih muda ya. Kalau teman-teman itu udah punya sertifikasi, itu menjadi point of difference. Apa yang membedakan diri kita sama orang lain tuh apa? Kalau misalnya teman-teman punya sertifikasi, ya itu jadi poin pembedanya, sehingga nanti agak dilihat lah oleh perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya seperti itu sih. Kalau point of view Dayarde ngelihat orang yang punya sertifikasi itu kayak caps gitu ya. Iya betul. Yang nyata punya orang jelas bersertifikasi. ya. Walaupun ada juga orang yang ngerti tetapi tidak memiliki sertifikasi tersebut. Betul. Sebagai validasi sih, bahwa ya lo berkompeten di bidang tersebut seperti itu. Iya betul. Ini kayak Gen Z banget ya, harus validasi. Wah, betul. Sampai bercap-cap ya. Oke, kita balik lagi nih ke peran Gen Z dalam pasar modal. Nah, Kak Reza sendiri adalah Gen Z tentunya. Kebetulan iya sih 2001 ya. 2001 ya. Masih Kita Gen Z. masih sepantaran lah. Sepantaran generasi ya. Iya. Kita di generasi Gen Z. Kalau boleh tahu nih hambatan Kak Reza dalam memulai investasi dari mungkin kalau Gen Z ini terkenal dengan teknologi. Itu gimana nih? Hambatan diri aku pribadi atau secara luas nih? Nah, dari Kak Reza dulu. Kalau dari aku pribadi, karena mulai investasi udah lama ya 2019, dan waktu itu kalau nggak salah masih sedikit sekuritas yang buka kayak depositnya 100.000 gitu, sedikit banget 2019 loh ya. Karena dulu waktu awal aku deposit tuh 10 juta. Wah, Besar banget itu. 2019 sih ya, 2019 tuh 10 juta awal depositnya. Nah kalau misalnya dari aku pribadi, kendalanya sebenarnya bisa dibilang tidak ada ya. Kendalanya di kemauan diri sendiri, apakah mau memulai atau enggak. Kadang kan teman-teman pengen investasi tapi cuma ngomong doang gitu loh. Omdo ya. Iya. Ada kayak, gue mau mulai investasi deh. Kalau misalnya punya uang jajan pengen disisihin mau investasi, tapi banyak yang omdo. Pengen cuan sedikit langsung dijual. Iya, Nggak pengen tahan beli gitu barang-barang, nggak tahanan. Tapi ya secara general sebenarnya untuk Gen Z ini banyak banget loh plus minusnya atau kendala ataupun hambatannya. Yang pertama tentu modal awal ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa modal awal ini penting sebenarnya untuk investasi. Pertanyaannya, ketika teman-teman nggak punya sisa dana ataupun sisa uang, ya apa yang mau diinvestasiin? Iya nggak sih? Betul. Apa yang mau diinvestasiin gitu. Nah, maka dari itu memang kendalanya di situ. Makanya kenapa para financial planner itu menganjurkan bahwa ketika mau mulai investasi, ya kita dianjurkan untuk punya pendapatan terlebih dahulu. Karena apa? Ya karena kalau misalnya kita nggak punya pendapatan, ya apa yang mau diinvestasiin? Balik lagi ke situ. Iya. Nah, ketika kita udah punya pendapatan, kita harus punya yang namanya dana darurat. Karena apa?
Ya kita nggak pernah tahu seberjalannya waktu tuh kita ada masalah A, B, C, D, E, F, G. Ya kita perlu punya dana darurat supaya apa? Supaya ketika nanti kondisi darurat terjadi itu kita masih punya dana backupan. Contoh misalnya Fajri pengen datang ke FEB, terus naik motor, ternyata motornya itu bocor bannya. Nah ketika Fajri itu mengalokasikan dananya 100% ke saham, bayangin Fajri pengen bayar ke abangnya pakai saham, bisa nggak? Bang bayarnya pakai saham nih bang gitu. Saham A, B, C. Iya, ABC gitu, bisa nggak? Nggak bisa. bisa. Makanya kita perlu bangun yang namanya dana darurat. Darurat. Nah, ketika dana darurat sudah oke, penghasilan juga udah oke, cash flow juga udah positif, baru deh kita untuk mulai berinvestasi. Nah, investasinya itu apa? Tergantung dari teman-teman semua. Misalnya, disesuaikan sama profil resikonya. Iya. Atau disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu investasi di sesuatu yang teman-teman nggak tahu. Kayak beli kucing dalam karung. Betul. Jadi teman-teman harus tahu apa yang kamu beli, apa yang lo beli, dan teman-teman juga harus tahu apa yang lo jual juga. Jadi itu yang paling penting sih, seperti itu. Nah itu yang kendala yang pertama ya, mengenai dana. Yang kedua kendalanya banyak yang FOMO. Betul banget nih. FOMO. Ini Gen Z banget nih. Iya, FOMO. FOMO. Ngeliat di stream, lihat di media sosial, langsung terpancing. Iya, banyak yang FOMO bilang gini ya, misalnya kita kan sering scroll media sosial ya, Betul. di situ banyak yang cuan, banyak yang dapat untung dan sebagainya. Nah kita sebagai orang yang awam misalnya, itu langsung FOMO, langsung deh buka akun saham, langsung deh trading saham tanpa ada pengetahuan sebelumnya. So dari situ banyak terjadi kerugian. Karena apa? Karena dia nggak punya basicnya, dia nggak punya pengetahuannya. Terus juga lebih parah lagi ketika dia investasi menggunakan uang yang panas, uang buat sekolah, uang buat kuliah, uang buat makan, Buat uang ngekos utang, bahkan gitu ya. buat ngekos ya itu banyak lah Banget kasusnya. ya. Buat Kan ngekos pinjol dan buat lain-lainnya. investasi itu agak gimana gitu. Betul, itu saya kurang setuju sih terkait pinjol buat investasi. Karena apa? Ya kan namanya investasi kan ada resiko kerugian. Betul. Sementara pinjol itu adalah kewajiban untuk dibayar. Nah, ketika kita rugi di investasi dan kita punya tekanan pressure untuk membayar, nah itu pressure ada dua, bro. Itu akan mempengaruhi mental. Kita Bahkan harus psikologis memperhatikan kita ya. mental Iya. health kita. Mental health. Yes. Balik lagi ya. Mental health issue nih Iya. ya. Itu berpengaruh sama dunia investasi berarti ya. Betul, sangat berpengaruh sih. Oke, nah tadi kan kita ngomongin hambatan nih. Boleh nih kita lanjut dari mungkin boleh di-spill gak nih dari Kak Reza sendiri? Dari Kak Reza sendiri pernah nggak boleh spill cuan terbesar Kak Reza dalam berinvestasi? Nah itu di investasi apa gitu? Kan investasi itu ada dua ya. Iya, boleh tuh di-spill apa tuh? Investasi itu ada dua, ada real asset sama paper asset. Ya mungkin kita terkenalnya Gen Z itu kan dekat banget sama paper asset ya. Iya. Ya. Kita ngomongin reksadana, kita ngomongin saham dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita balik ke generasi sebelum kita itu ke real asset. Misalnya ada investasi terkait properti, emas, tanah dan lain-lainnya. Nah, kalau aku pribadi, wah jadi nggak enak nih. Cerita dulu ya. Berbagi gitu. Sebenarnya nggak gede-gede banget ya, cuman kan sebagai Gen Z yang masih muda sebenarnya cukup oke lah ya 2 digit lah ya untuk keuntungan sebagai trader ya. Iya, sebenarnya. sebagai trader. Seperti itu sih. Kira-kira boleh di-spill nih berapa persen gitu? Oke, kalau misalnya persen kan itu digantungkan sama kapitalnya. Iya, Misalnya teman-teman punya capital 100 juta, untung 1%. Udah 1 juta. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman punya 1 juta, untung 90%, cuman 900.000. Nah, makanya kalau misalnya itu akan digantungkan sama kapitalnya. Nah, sebenarnya kalau aku kan tipenya yang profil resikonya lebih cenderung moderat ya, nggak terlalu agresif juga. Jadi kalau misalnya dilihat dari sepak terjangnya, trading dan investing itu nggak terlalu besar sih, karena mainnya swing trading. Mungkin paling besar itu di kisaran 30%-an untuk gain persennya. Tapi kalau misalnya untuk nominalnya ya tadi yang 2 digit tadi. Wah, udah 2 digit ya, udah di gitu. masa perkuliahan. Di masa perkuliahan, tapi udah tua sih sebenarnya. Belum juga sih, kita juga belum nih, belum 2 digit nih. Butuh belajar juga. Nih, udah ngomongin cuan nih. Yap.
Kalau kita ngomongin investasi itu pasti ada risikonya ya. Betul. Ada risiko dalam proses belajar atau proses berinvestasinya tadi. Nah, kalau ngomongin tentang saham mungkin sebagian orang atau sebagian dari kita tuh langsung mikir investasi itu risiko tinggi gitu. Betul. High risk, high return gitu kan katanya. Nah, yang mungkin yang bisa bikin kita rugi banyak bahkan sampai bangkrut. Bahkan ada yang bangkrut gitu kan. Ada kayak dia nge-share di media sosialnya tentang portonya lagi rugi gitu. Itu dampak ke kakak sendiri, Kak Reza, itu ada mempengaruhi nggak? Atau kakak cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi atau langsung FOMO gitu atau gimana gitu Kak? Oke, kalau misalnya yang kita harus pahami dan yang kita harus ingat ya, di pasar modal, di kehidupan, dan di semuanya lah pokoknya, resiko itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Betul. Setuju ya? Setuju banget. Pasti ada risiko ya? Pasti ada resiko dimanapun kita berada. Yang kita bisa hanyalah meminimalisir resiko itu sendiri. Dan ngomongin pasar modal tadi terkait resiko dan sebagainya, sebenarnya berkaca dari hal tersebut, memang bahwa saham itu adalah suatu aset yang punya tingkat resiko tinggi dibandingkan dengan aset lainnya, misalnya seperti reksadana, juga ada yang lainnya obligasi dan lain-lainnya. Tapi yang kita sebutkan tadi bahwa kita nggak bisa untuk menghindari resiko. Bahkan di reksadana pun bisa rugi, bahkan di obligasi pun bisa rugi. Tapi kita bisa minimalisirnya. Pertanyaannya, bagaimana sih kita untuk meminimalisir resiko di pasar saham gitu ya? Yang pertama dengan analisa. Jangan sampai teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman beli. Teman-teman cuma bilang kalau misalnya, oh perusahaan A ini bagus. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa sekarang cycle-nya lagi kemana, laporan keuangannya seperti apa, pergerakan harganya seperti apa, dan sebagainya. Terus juga ada yang banyak yang ngikutin influencer. Misalnya influencer A itu suka banget nge-spill terkait sahamnya gitu ya. Nge-spill terkait sahamnya apa, terus kita sebagai audiens atau sebagai followersnya suka untuk ngikutin gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak terlalu baik. Ujung-ujungnya nyangkut gitu ya. Ujungnya nyangkut bisa, ataupun kita nggak tahu apa yang kita beli karena kita cuma ngikutin doang. Dan di situ minusnya adalah kita nggak bisa belajar sendiri. Karena kita hanya mengikuti. Belum tentu si influencer tersebut benar. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat juga di stream itu kan banyak yang ngasih tahu kerugian dan sebagainya. Sebenarnya kita cara pandangnya itu yang positif aja sih. Kalau misalnya kita ngeliat kerugian para orang lain di situ, ya udah itu dijadikan sebuah acuan aja sih. Sebuah acuan untuk yaudah kita lebih berhati-hati untuk masuk saham A ataupun ke sektor A ini lebih sekiranya itu masih belum oke sektor ini, ataupun teman-teman bisa lihat bahwa apa sih salahnya trader tersebut atau investor tersebut, sekiranya kok bisa sih lossnya itu sebanyak itu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kalau aku pribadi itu lebih ke diversifikasi. Diversifikasi itu Ya, apa tuh? buat teman-teman semua, diversifikasi adalah suatu metode investasi di mana kita tuh memecah suatu instrumen-instrumen ke berbagai tempat. Misalnya dari 100% dana yang teman-teman punya, itu 50% untuk reksadana, 20% untuk saham, dan 30% untuk aset-aset yang lainnya. Seperti itu. Tujuan diversifikasi adalah gimana caranya teman-teman untuk bisa meminimalisir resiko yang ada. Gitu teman-teman semua. Dari tujuan meminimalisir, yaitu dengan mendiversifikasikan aset kita. Betul. Nah, kalau ngomongin aset, tadi kan kita udah ngomongin saham juga nih. Ya. Generasi Z ini kan mudah banget nih cari informasi gitu. Menurut Kak Reza, ada nggak sih yang perlu banget diperhatiin untuk generasi Z dalam berinvestasi, terutamanya di saham? Itu seperti apa? Karena mereka hanya ngelihat yang tadi tuh media sosial, tetapi mereka juga perlu yang namanya literasi, terutama di pasar modal. Itu umumnya seperti apa tuh? Yang perlu diperhatikan oleh generasi Z saat memulai investasi di pasar saham. Kadang kan dia diajak teman gitu kan, terus dia ngeliat berita di sosial media, wah ini misalkan emiten disclaimer on ya, misalnya brand lagi naik gitu kan, tiba-tiba dimasuk gitu kan, masuk ternyata
nggak sesuai ekspektasi nyangkut ternyata gitu. Nah itu kan apa awal yang buruk lah, langkah yang buruk. Nah itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu gimana tuh? Oke, yang pertama ya, yang perlu diperhatikan ketika kita memulai investasi, khususnya generasi Z ya, apalagi yang masih belum stabil ya keuangannya. Karena kan tentu investasi itu adalah another step of finance ya. Kita harus punya pendapatan dulu, kita punya dana darurat dulu, kita punya asuransi baru untuk investing. So yang pertama ketika kita belum stabil, yang pertama saran aku ya, boleh diikutin boleh enggak, tapi yang lebih aman sih sebenarnya adalah teman-teman untuk membangun piramida keuangan yang paling bawah terlebih dahulu ya. Seperti tadi aku sampaikan bahwa kita harus punya pendapatan, kita juga harus punya dana darurat, dan kita juga harus asuransi lah itu seperti itu. Nah, ketika 3 hal tersebut sudah terpenuhi, kita mau mulai investasi itu lebih mudah, lebih ringan nyaman juga, ya, lebih nyaman juga. Karena apa? Karena kita punya backupan untuk operasional kita. Yang kedua, jangan pernah ikut-ikutan. Oh ya, kalau ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu ya. Karena memang di era modern ini ya, kita banyak banget terpapar oleh informasi, kita banyak banget terpapar oleh posting-postingan teman-teman kita, dan banyak juga hoax. Gitu ya. Terkadang apa yang kita lihat itu gak seindah realitanya, teman-teman. Betul banget. Seperti itu. Mungkin banyak banget influencer atau teman kita yang posting tentang keuntungan, tapi kerugiannya nggak diposting. Nggak diposting. Nah, itu cuma ngeliatin indah-indahnya aja. So dari situ kita berkaca bahwa kita nggak usah ngelihat teman-teman kita yang nge-share kayak gitu tuh sebagai oh kita juga bisa dan sebagainya gitu, tapi kita ngeliat juga kayak oh sebenarnya dia udah belajar jauh-jauh hari sebelumnya, ataupun juga kita nggak bisa bandingkan antara diri kita sama diri orang lain. Yang kita bisa adalah kita bisa bandingkan diri kita hari ini apakah lebih baik daripada hari kemarin. Nah dengan cara apa? Dengan cara teman-teman belajar dan praktek. Karena teman-teman yang namanya investasi saham itu harus learning by doing. Ya nggak bisa teman-teman kayak Teori terus cuan 100% kayak enggak deh, nggak mungkin. Karena yang namanya market itu dinamis. Ketika teman-teman itu belajar, praktek salah dievaluasi kembali. Belajar praktek salah dievaluasi kembali seperti itu. Berarti kita jangan silo nih sama keuntungan-keuntungan teman kita yang wah kayaknya share profit mulu nih yang ada di Snap dan semacamnya. Seperti itu. Tadi kan kita udah ngomongin soal bagaimana generasi Z menghadapi emosional mereka nih. Nah, dari Kak Reza sendiri gimana nih Kak Reza mengelola emosional Kak Reza? Karena saya sendiri bertrading gitu, ataupun berinvestasi dengan awalnya berinvestasi dengan DCA atau dollar cost averaging, tetapi bertahan-tahan saya ngeliat teman saya profit mulu nih. Saya pindah nih dari DCA menabung di saham pindah ke swing. Saya analisis lagi gitu, kiranya yang berpotensi dapat cuannya itu lebih cepat. Nah, sampai akhirnya makin silau lagi nih, ada temen yang ada istilahnya trader harian gitu. Makin silau lagi nih, dari awalnya swing bulanan dan mingguan sampai akhirnya ke trader harian. Dan saya merasa nih, wah, ketika saya berubah-berubah, yang awalnya saya ada rasa nyaman di awalnya itu di CA ataupun di swing mingguan, pas saya pindah ke trading harian, ternyata hancur gitu. Profit yang saya bangun dari sebelumnya ternyata hancur gitu dalam sekejap, karena yang saya rasakan trading harian tuh nggak semudah itu. Bener kata Bang Reja, kalau misalnya kita nggak hanya teori tapi prakteknya di lapangan, yang dirasakan orang itu, dirasakan teman saya itu berbeda dengan yang dirasakan saya. Mungkin Bang Reza boleh spill nih, gaya trading Bang Reza saat ini seperti apa? Yang pertama tadi ya, kalau misalnya berkaca sama kasusnya Kak Ilham tadi, Kak Ilham nih gak punya tujuan. Gak punya tujuan karena bisa dibilang FOMO juga. FOMO juga nih. Karena kenapa saya bilang gak punya tujuan? Karena Ilham ini ketika ngeliat temennya belok ke kanan, ketika belok ke kanan lagi ada temennya lagi belok ke kanan lagi. Jadi itu sebenarnya tujuannya apa? Nah, pertama kita harus ngeset dulu tujuan kita tuh masuk ke pasar modal apa? Untuk investing kah? Untuk trading kah? Trading itu kan bercabang lagi tuh, ada day trader, ada scalper, ada swing trading dan sebagainya. Nah itu kita harus
kasih dulu nih tujuannya apa. Supaya apa? Supaya kita fokus. Jangan sampai ngeliat orang lain. Tadi kan gue pengennya swing trading, kok ngeliat orang scalper kayaknya enak nih scalper nih, mau dimakan juga gitu loh. Tapi harus disiplin nih Iya. sama tujuan kita ya. Kita harus fokus sama disiplin. Nah, ketika kita udah fokus nih sama satu tujuan, misalnya mau investing, yaudah kita untuk investing aja. Ketika orang lain itu mau profit di day trader dan sebagainya, ya bodo amat, tujuan gue investing gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita mau investing tapi kita mau trading juga? Kita buka akun satu lagi. Supaya apa? Supaya membedakan antara mana akun yang buat trading dan mana akun yang buat investing. Nah, supaya apa? Supaya psikologi kita itu tidak bercampur gitu loh. Betul banget. Kadang kalau misalnya kita satuin nih satu akun BBCA misalnya, kita nggak disclaimer on BBCA misalnya buat investing, tradingnya BRPT misalnya, BRPT-nya itu cuan, BBCA-nya itu rugi, merah. Nah, ketika ada merah sama hijau itu akan mempengaruhi psikologi kita, ya kan? Betul. Oh, brandnya ini walaupun cuma 2 hari udah naik 9%, tapi BBCA kok udah 2 tahun nggak naik-naik ya. Nah, nanti kita mulai mikir kayak BBCA-nya apa dijual aja ya, pindahin ke brand. Padahal awalnya tujuan kita untuk investasi di BBCA. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tujuannya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita pengen trading ataupun investing buka 2 akun. Yang satu buat investing, yang satu buat day trading. Seperti itu. Yang ketiga, ya jangan lihat FOMO orang lain sih sebenarnya ya. Karena tentunya kita melihat bahwa teman-teman kita itu punya tujuan yang berbeda, punya cara yang berbeda, dan punya keahlian yang berbeda. Saya pernah baca kalimat dari Martin J. Pring, salah satu analis teknikal di dunia. Beliau bilang kalau misalnya nggak ada metode yang bisa digunakan oleh semua orang. Tapi orang tersebut itu ada kecocokannya masing-masing. Misalnya Ilham jagonya untuk swing trading, Fajri jagonya untuk scalping dan sebagainya. Nah, ketika si Fajri ini pindah ke day trade pindah ke swing trading, mungkin si Fajri nggak nyaman. Ataupun sebaliknya, ketika Ilham itu balik ke scalping, Ilham nggak nyaman. Nah, artinya itu kecocokan masing-masing. Seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Tadi pertanyaannya kalau misalnya saya sendiri gimana? Iya. Hari ini seperti apa nih, Kak Reza? Sebenarnya saya melakukan keduanya, baik itu investing ataupun trading. Yang pertama, kalau investing itu saya lebih ke yang cenderung lebih aman, karena tujuan saya tujuan yang pasti. Contoh tujuan yang pasti itu kayak gimana? Tujuan pasti saya pengen banget beli rumah ke depannya. Sama ini. Sama kan? Tentunya. Itu sesuatu yang pasti. Ketika kita tahu sesuatu yang pasti, ya udah kita kalau gue lebih menghindari resiko. Karena gue tahu pasti cepat atau lambat gue pengen beli rumah sendiri gitu misalnya. Makanya gue taruh ke instrumen yang sekiranya itu tidak mempunyai resiko yang lebih tinggi. Makanya taruhnya ke reksadana pendapatan tetap. Yang minim resiko lah ya. Yang minim resiko, karena itu gue punya tujuan yang pasti ke depannya. Bayangin kalau misalnya gue punya tujuan pasti untuk beli rumah, terus gue masukin ke saham gorengan gitu. Waduh. Beli rumah gak jadi, tapi ya duitnya hilang gitu kan, takutnya gitu kan. Kita nggak bisa untuk ngelihat resiko itu seperti apa ya. Kita bisa minimalisir lah seperti itu. Yang kedua, gue juga ngelakuin trading. Trading itu ada 2 akun juga. Yang pertama untuk scalping kecil-kecilan karena masih belajar, dan yang kedua itu swing trading. Gimana caranya untuk kedua hal tersebut? Tujuannya adalah untuk menambah income gue atau memperlebar aset. Jadi day trader ini, kalau gue pribadi gimana gitu ya untuk trading dan investingnya. Yang pertama tentunya adalah gue juga melakukan keduanya. Gue investing, tapi tujuan investing gue adalah tujuan sesuatu yang pasti. Contohnya, gue di masa depan pengen beli rumah. Gue di masa depan pengen nikah sama seorang yang gue cintai. Wah, gitu ya, kayaknya kan? kita juga sama. Butuh mahar gitu ya. Butuh mahar, butuh biaya gedung mahal bro. Iya lagi. Prewed gitu ya. Apalagi Betul. yang buat makan-makan itu kan namanya catering. Wah. Catering. Mahal juga. Nah, itu adalah sesuatu yang pasti. Gimana caranya gue untuk mencapai tujuan tersebut? Dan sesuatu yang pasti adalah gue investasi ke instrumen yang punya tingkat resiko lebih rendah.
Contohnya apa? Reksadana pas pendapatan tetap. Nah, di situ kan reksadana pendapatan tetap itu setahun range-nya 6 sampai 8% lah per tahun. Inflasi sekarang berapa sih? Paling 3 ya. Iya, rata-rata 3 lah. 2-3% lah inflasi. Artinya kita masih bisa untuk beat inflation dan kita juga masih punya gain di situ. Jadi kenapa investasi gue tujuannya itu tadi tujuan yang pasti, dan karena tujuannya pasti, gue masuk ke instrumen yang lebih aman, yang minim resiko lah, bukan aman, minim resiko. Betul. Yang kedua, gue juga tradingnya itu gue daily trader dan juga swing trader. Jadi gue punya 2 akun, satu akun untuk daily tradernya, yang satu untuk swing tradernya. Nah, dari keduanya itu gue memiliki beberapa pendekatan dan analisa ya. Yang namanya trader, tentunya analisa teknikal itu diutamakan gitu ya. Dan untuk trading ini apa sih tujuan gue? Tujuan gue adalah untuk meningkatkan aset dan memperbarui atau menambah peran pemasukan gue. Karena ya yang namanya kita masih mahasiswa, kalau misalnya kita nggak pinter-pinter untuk cari side hustle, ya pendapatan kita dari situ-situ aja teman-teman semua. Masih nadah ke orang tua. Betul, apalagi ya di umur-umur early 20s gini kan ada namanya quarter life crisis dan sebagainya. Ketika kita ngeliat teman-teman banyak yang wih sukses nih, banyak duitnya dan sebagainya, ya kita terpacu lah, termotivasi untuk hal tersebut. Nah, salah satu cara gue adalah dengan trading di pasar modal. Karena ya emang gue mikir kemampuan dan pengetahuan gue ya di pasar modal, kenapa gue nggak maksimalin seperti itu. Nah, untuk analisanya tadi teknikal, sebenarnya gue lebih untuk lihat sektor mana yang lagi hype. Karena untuk trading ini menurut gue pribadi yang gue pahami dan gue pelajari adalah kita untuk masuk di momentum sektor mana yang sedang banyak nih arus perputaran uangnya. Kayak misalnya teman-teman itu kalau uang itu kan nggak bisa bertambah dan nggak bisa berkurang ya, tapi hanya berpindah tempat. Nah, gimana caranya untuk berpindah tempat? Kita untuk berdiri di tengah-tengahnya. Ketika kita berdiri di tengah-tengahnya itu kita bisa untuk dapatlah sedikit. Maka daripada itu pemilihan sektor itu harus yang tepat. Misalnya nih, sekarang sektor yang lagi hype apa? Logistik. Oke. Awal tahun ini ya. Awal tahun ini logistik ya, kayak misalnya Adi Sarana, Samudra Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mampu untuk tangkap momentum di situ, cuannya mungkin bisa, probabilitasnya kencang. Tapi kalau misalnya saya tanya sekarang masuk ke sektor-sektor yang nggak lagi hype, misalnya apa yang lagi nggak hype sekarang? Mungkin retail, consumer retail. Coba kemarin Aces naik, tapi naik. Ini yang nggak hype itu sekarang mungkin kayak Wijaya Karya, Waskita dan lain-lainnya. Konstruksi, yes. Ketika teman-teman masuk ke konstruksi nih, ya, terus teman-teman walaupun itu di area supportnya, di area low-nya, tapi uang itu nggak beredar ke sana, flow-nya nggak ada ke sana. Jadi walaupun udah diberi support, geraknya akan lama. Makanya kenapa? Gak gerak, betul. Makanya kenapa kita perlu pinter-pinter sektor mana sih yang lagi rame? Ya udah kita ikut. Ketika sektornya itu bagus, ya kita kan ada pilihan sahamnya tuh. Ya udah pilih sahamnya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk day trader, ya kita ngelihat sahamnya lagi rame sih, bid offernya seperti itu. Kalau rame pasti perputarannya kencang lah. Betul. Kita berdiri di tengah-tengahnya, kita kecepatan deh. Kecepatan lah ya. Iya. Betul banget, apalagi uang yang berputar di pasar modal tuh bukan miliaran doang, triliunan ya kan? Triliunan, rata-rata tuh 11 triliun. Wah, betul banget. 11 triliun. 11 triliun Ya kali. Per hari. Iya, itu duit semua tuh. Iya, kalau diibarat dikuein tuh kuenya besar banget tuh. kuenya besar. Masa nggak mau dapet sepotong kecil ya? Ya bagian dikit lah kita. Iya. Gitu ya. Oke, tadi udah jauh banget kita ngebahas mulai dari gaya trading dan lainnya. Balik lagi nih ke peran Gen Z. Dari Kak Reza, bagaimana sih tanggapan Kak Reza ngelihat Gen Z yang masih takut soal berinvestasi, terutama di pasar modal? Oke, baik. Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, pendapat saya terkait banyak Gen Z yang takut untuk memulai investasi, itu sangat amat wajar. Iya. Kenapa sangat amat wajar saya katakan bahwa literasi atau pengetahuan terkait investasi itu nggak diajarkan oleh sekolah. Tuh. Karena ya mereka belajar itu dari mana sih? Pasti dari orang tuanya. Kita berkaca lagi, orang tuanya pernah investasi nggak? Paling investasi mentok-mentoknya kontrakan, emas, ataupun tanah dan lain-lainnya. Nah itu bedanya latar belakang kita sebagai Gen Z ataupun
dibandingkan dengan latar belakang mereka yang di atas kita gitu, generasi di atas kita kayak baby boomer dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan hal itu, karena kita nggak diajarin di Gen Z terkait literasi investasi dan keuangan, ya mereka mencontoh orang tuanya. Ya mereka bilang, investasi yang bagus tuh investasi di emas. Karena kalah sama ngalahin inflasi, gayanya tetap naik emas dan sebagainya. Namun kan seberjalannya waktu investasi itu bisa bermacam-macam, bisa di pasar modal, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ETF dan lain-lainnya. Jadi wajar menurut aku kalau misalnya banyak Gen Z yang takut investasi karena mereka memang tidak terliterasi dengan baik gitu, dan dia mencontoh orang tuanya. Tapi minusnya adalah ketika Gen Z ini nggak memulai investasi karena takut, ya mereka akan gitu-gitu aja, jadi average aja seperti itu. Ngerti nggak sih jadi average? Jadi apa yang dilakukan oleh generasi di atas kita dilakukan kembali, sementara yang namanya zaman itu melakukan perubahan. Selalu ada pembaharuan seperti itu. Jadi menurut aku ya kalau misalnya emang takut terus, kayaknya takutnya itu karena teman-teman belum tahu deh mana yang benar dan mana yang salah, dan gimana cara mendapatkan keuntungan di pasar modal. Seperti itu sih untuk tanggapan aku untuk yang orang-orang yang takut. Berarti untuk orang yang takut nih coba deh gitu kan, biar kalian tuh tahu pasar modal nih sebenarnya seperti apa gitu medannya gitu kan. Biar nanti nggak nyesel gitu. Biar nggak nyesel, daripada nyesel nggak nyoba, mending nyesel nyoba gitu kan. Iya. Sampai tadi cuman kecipratan yang namanya temen share cuan doang di pasar modal. Dan tentunya jangan lupa dibaring dengan literasi yang ada di pasar modal ini. Banyak banget nih platform-platform yang ngejadiin tentang literasi yang ada di pasar modal. Contohnya GIS ini. Wah, tentunya. Tadi kayak proker edukasi SMA dan sebagainya gitu ya. Nah itu dia teman-teman Gisers podcast investasi kita hari ini. Thank you for attending Kak Reza. Thank you for dan invitation. Udah membagi pandangannya nih tentang pasar modal. Apalagi sarannya tadi untuk Gen Z ya. Nah pada episode kali ini mungkin kita sudahi teman-teman Gisers. Semoga episode hari ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana peran Gen Z untuk kita sendiri ya dalam pasar modal. Dan semoga buat teman-teman Gen Z yang belum mencoba, ayo coba berkarir atau mulai berinvestasi. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe podcast Gisers. di bawah di sini ya. Di sini aja deh. Gimana rebutan nih kita nih? Apa nih? Belum briefing terakhir. Gitu aja. Thank you. We'll see you on the next episode. Bye bye. Salam investasi.